aku Shenzun. Yefen, berani juga kau. Berani menodai wibawa hukum langit. Kau membantai 100.000 jagoan pelindung Daoku. Perebutan hukum langit. Siapa kuat? Dia yang berkuasa. Pertarungan hari ini. Kalau aku menang, akulah hukum langit. Kalau begitu, biar kulihat seberapa hebat kau. Tuan muda, tahu! Kau kok bisa melakukan hal begini? Aku ini di mana? Yang kuingat, aku kalah dalam perebutan hukum langit. Harusnya aku sudah mati, lenyap. Jangan berat, ikut aku. Aduh, ini aib keluarga ya. Sampai bikin malu nama keluarga. Keluarga Ye kami bakal jadi bahan tertawaan 3 keluarga besar lainnya. Jadi ini diriku di bumi. Sampah keluarga Ye di kota Mi, anak nakal yang yatim piatu sejak kecil. Sekarang malah dijebak kerabat sendiri, dituduh mau melecehkan gadis keluarga murang. Yefen, sadar salahmu tidak? Kepala keluarga Aku, Ye penguasa abadi dari Xiang Jingtian, terlempar ke sini, malah jatuh sehina ini. Kenapa perintah kepala keluarga saja tidak tahu jawab apa itu? Tetap tidak mau mengaku salah. Kalau begitu, usir Yefen dari keluarga. Betul, usir dia. Yefen, kau tak tahu aturan. Sudah berkali-kali tak berubah. Mulai hari ini, kau bukan lagi orang keluarga Ye. Anyah. Yefen, kenapa kau tega sama aku? Tidak dengar perintah kepala keluarga, kau sudah diusir dari keluarga Ye. Cepat pergi. Anjing penjaga pun mau ikut menginjakku. Jangan keterlaluan. Ada apa ini? Tubuhku tidak mau nurut. Meski tubuh ringkih begini, melepas sedikit aura masih bisa. Kau mau apa? Manusia picik bermata sempit. Kalian akan segera menyesal. Menjauh dari keramaian, akhirnya terasa sedikit aura spiritual. Kultivasi di sini saja. Metode kultivasi tertinggi dari kehidupan sebelumnya masih jelas di kepalaku. Meski aura di bumi tipis, tapi aku bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin. Himpun esensi, jadi satu. Tanggalkan tubuh lama. Serap daya alam. Untuk kupakai. Tianda brengsek tua. Kau tunggu saja. Berhasil masuk tahap nembaan tubuh satu. Begitu. Kekuatanku seharusnya sudah melampaui kebanyakan petarung di bumi. Tolong! Di belakang villa dekat sini ada suara lirih minta tolong. Hei, kalian siapa? Mau apa? Ternyata benar seperti kabar. Putri keluarga MU memang cantiknya kebangetan. Kalau kalian tahu aku dari keluarga MU, masih berani kurang ajar. Akibat menyinggung 4 keluarga besar, kalian tidak akan sanggup menanggungnya. Keluarga MU kalian sudah menyulut amarah seorang tokoh besar. Hari kehancuran keluarga MU sudah dekat. Sekarang masih berani moceh ngancam gua. Apa? Mustahil. Wah, pada ngapain nih? Oh, ternyata MU Luo, nyonya muda yang dulu dikejar-kejar pemilik tubuh ini. Tapi tidak pernah bisa didapat. Yefen, cepat selamatkan aku. Oh, kalau gue nolong kamu, apa untungnya? Tolong dulu. Aku bisa janji apapun. Ingat ya, itu kamu yang bilang. Sepakat. Lepasin dia, lalu minggat. Kalau tidak, mati. Zaman sekarang masih ada gaya pahlawan penyelamat cewek cantik? Cari mati! Gue sudah kasih kamu kesempatan. Kalau tetap ngeyel,
Jangan salahkan aku kalau aku nggak kenal ampun. Kamu! Sebenarnya kamu siapa? Menurut istilah di bumi sini, ini masuk pembelaan diri. Nona MU, urusannya beres. Terserah kamu mau bilang apa. Aku mau ambil bayarannya, ya. Kamu mau ngapain? Memang tadi aku bilang terserah. Tapi... Kalung ini anggap saja tanda terima kasih. Tak nyangka di dunia ini juga ada batu spirit. Yeven, dasar brengsek! Cuma gara-gara satu kalung? Yeven, kamu ini jangan bercanda. Ternyata kualitas batu spirit ini bagus. Bukan cuma cukup buat kuserap sekarang. Sisanya bisa kupakai buat bikin pil obat. Jual tasbih Buddha yang sudah diberkahi. Bikin badan kuat. Tolak bala. Usir roh jahat. Bukannya itu tuan muda sulung keluarga ya? Kok bisa jatuh sampai begini? Kamu belum tahu. Si sampah itu sudah diusir dari keluarga ya. Tanpa keluarga, sekarang cuma bisa mengandalkan diri sendiri. Entah di sini ada yang paham barang atau tidak. Kamu punya berapa tasbih Buddha? Aku borong semua. MU dulu. Total 3 butir. 100.000, Total 300.000. Kalau kamu ambil semua, aku kasih harga miring 200.000. Ini 300.000. Gak usah kembalian. Baik, aku terima. Sekarang kamu sudah lepas dari keluarga ya. Gimana kalau aku tambah 200.000 lagi untuk mempekerjakan kamu jadi pengawal pribadiku? Maaf, Aku tidak tertarik. Kamu! Nona besar memang royal. dengan modal awal ini, progres latihan kultivasi bisa dipercepat. Menguasai bumi. Pakai ini jadi batu loncatan buat menantang hukum langit lagi, makin selangkah dekat. Nona besar. Kenapa harus keluar 200.000 buat beli manik-manik tasbih Buddha si bocah itu? Kasih dia uang sebagai bantuan masih mending. Kenapa kamu merasa si monyet kurus itu sebanding dengan kita? Si monyet kurus itu bisa menandingi kita di dunia ini. Mungkin memang ada jagoan yang diam-diam menyembunyikan kemampuan. Dan dia mungkin salah satunya. Yeven, kita tidak bisa lagi memandang dia dengan kacamata biasa. Nona besar keluarga MU, ini sudah balik modal. Gawat! Itu pembunuh bayaran! Cepat lari! Aku tidak apa-apa. Gelang tasbih Buddha ini melindungiku. Yeven, sebenarnya kamu siapa? Siapapun yang masih memanggil namaku, aku bakal ngamuk. Aduh, sakit. Siapa sih? Yeven. Kah? Dasar kamu. Ngapain keluyuran di sini? Kak, pelan. Lepasin. Sial banget. Kok malah ketemu orang yang paling aku takutin sekarang? Sepupu perempuan aku di hidup ini. Ye Mei. Dasar bocah. Dikit masalah segede ini. Malah gak nyari aku. Bukan seperti yang kamu pikir. Kah? Aku enggak. Aku tahu. Keluarga Ye lagi kacau. Pasti ada yang ngincar kamu lagi. Kak,
Di hidup kini, kalau benar-benar ada satu yang percaya sama Yeven si pecundang ini tanpa syarat, cuma dia. Gimana pun, sekarang kamu harus bisa jaga diri. Ikut aku. Apa? Tunggu. Mulai hari ini, kamu kerja di sini. Ini bejang taekwondo milik sahabat dekatku, Li Xiangwen. Kamu di sini dulu. Nurut dulu untuk sementara. Tunggu sampai urusan di kantorku beres. Baru ku cari posisi yang lebih bagus buat kamu. Bahkan hak buat nolak pun gak ada. Memang kakak banget. Bos Xiangwen, adikku ku titip. Serahin ke aku. Kak Mei, adikmu itu adikku juga. Aku pasti jagain dia. Sini, di Kieven. Aku ajak keliling biar kenal tempatnya. Oke. Aku ini penguasa Tianshan tingkat atas. Kok malah disuruh kerja sabutan di dojang taekwondo? Berdiri tegap, jangan goyang. Tangan ini luruskan. Baru bisa dapat rasa tenaga yang benar. Lagi pula latih di sini. Kayaknya kemampuannya juga pas-pasan. Gerakan yang lu ajuin itu salah total. Menurut Kung Fu Tiongkok, itu bikin aliran ki dan darah macet. Lu dari mana? Sih? Tutup mulut. Minggir jauh ya. Ini tempat latihan taekwondo. Jangan bawa-bawa bela diri tradisional buat ngebohongin orang. Lu bilang Kung Fu tradisional cuma tipu-tipu? Kalau begitu, gue mau minta diajarin sedikit. Sombong banget, bocah. Rasain dulu. Pinggang sama kuda-kuda lu nggak nyatu. Kuda-kuda lu nggak stabil. Tendanganmu kelihatannya galak, tapi hampir nggak ada daya rusaknya. Cara pakai tenaga yang benar itu efisien, yang berat rasa ringan. Begini. Kalau lu anggap Kung Fu Tiongkok nggak berguna, berarti kemampuan lu yang kurang. Lain kali kalau berhadapan dengan orang yang belajar bela diri, benahin sikapmu. Ini. Pelatih MA kalah. Pelatih MA kalah. Gak mungkin. Di mana caranya? Padahal terakhir orang-orang keluargamu cuma imbang lawan dia. Maha Guru yang hidup menyepi. Tolong terima saya jadi murid. Berdiri. Yang barusan ku tunjukkan cuma dasar teknik mengeluarkan tenaga dalam bela diri. Ini kok dibilang Maha Guru? Wawasan kalian sempit. Betul kata Maha Guru. Saya memang kurang wawasan. Tapi saya tulus ingin berguru pada Maha Guru untuk belajar bela diri. Mohon Guru terima saya. Menarik. Anak ini fisiknya lemah, tapi ada tenaga dalam samar yang mengalir di tubuhnya. Kamu pernah berlatih tunajue? Apa? Apa itu tunajue? Saya cuma pernah latihan beberapa jurus keluarga yang seadanya. Tapi latih MA selalu bilang itu tidak ada gunanya. Master, kalau Anda berminat, mohon Master singgah ke rumah kami yang sederhana untuk beristirahat. Keluarga Han memang bukan keluarga terpandang, tapi kami pasti menjamu Anda sebaik-baiknya. Keluarga biasa sampai membiarkan anak kecil berlatih tenaga dalam, patut dilihat. Baik, ayo pergi. Oh ya, nama saya Yeven. Jangan panggil saya Master. Bocah keparat. Urusan kita belum selesai. Shifuye, sini. Saya belum setuju jadi gurumu. Lagian kalau kamu memanggil begitu, rasanya ada yang aneh. Shifuye, ini kakak saya, Han Chuan, sekaligus kepala keluarga Han saat ini. Jurus keluarga yang saya pelajari itu, beliau yang ajarkan. Yang muda Yeven memberi hormat kepada Yelau. Kamu Yeven, Tan? Kakek lagi ngapain? Jangan salah paham. Cuma dengar kamu manggil dia guru terus. Kakek ini jadi nggak tahan. Ingin menguji seberapa kuat dia. Sesepuh masih bugar? Ya, kalau begitu,
Ujian dari kakek sudah lolos belum? Jagoan memang lahir dari yang muda. Syukurlah, anak saya kali ini nggak salah lihat. Pemuda ini latar belakangnya apa? Di seluruh misi, yang bisa menahan pukulan saya segampang itu. Paling tak sampai belasan orang. Gawat, penyakit lama kakek kambuh lagi. Mana yang Shenyi? Cepat hubungi dia, suruh ke sini. Gawat, penyakit lama kakek kambuh lagi. Tapi pian mana? Cepat hubungi dia, suruh datang. Tuan muda, tak perlu panggil lagi. Kebetulan, siswa ini memang mau datang untuk periksa ulang. Sepertinya amal baik Patriark Han masih menjagai. Auranya masih kuat. Tidak beres. Dokter ini bermasalah. Tapi Pian, Anda datang pas sekali. Cepat, tolong selamatkan kakek saya. Tenang, situat ini sudah datang. Situat ini takkan membiarkan Patriark Han celaka. Racun jahat sudah masuk ke tubuh Patriark Han. Situat ini akan menyalurkan tenaga untuk mengusir racunnya. Cukup, hentikan! Kau itu bukan sedang mengusir racun. Tahu jelas menyedot nyawa kakek Han. Apa? Anak ingusan dari mana ini? Berani-beraninya memfitnah aku. Minggir! Masih pura-pura? Kalau aku tidak menghentikanmu, takutnya Han Lao sudah tidak bisa diselamatkan. Apa? Kakek baik-baik saja. Dokter, ada masalah. Sialan, berani-beraninya merusak urusan situa ini. Bayar dengan nyawamu. Tapak racun pengurus tulang. Jurus busuk jadul. Menindas orang tua sih bisa, tapi ke aku sekarang tidak mempan. Kau, bagaimana mungkin? Kau penipu jalanannya mencuri nyawa orang. Kalau memang ahli pengobatan, sembuhkan dulu organ dalammu yang barusan kuhancurkan. Yeshifu, apa Anda bisa menyelamatkan kakek saya? Saya mohon, tolong. Sepertinya kakekmu terkena racun api. Asal energi spiritual yang beracun diatur ulang, harusnya bisa sembuh. Aku akan bantu Elder Han menuntun ki api mulai dari dantian. Menyusui 5 unsur dan 5 organ secara Lalu tubuh berurutan. menyerapnya. Harusnya segera bisa beradaptasi. Kakek, sudah agak enakan? Jauh lebih baik. Jangan nangis, cucu baikku. Kau bawa penolong besar. Master Yefen, Anda menyembuhkan penyakit yang menghantui keluarga Han ratusan tahun. Sebenarnya ini bukan penyakit yang susah kebetulan aku pernah lihat di kitab kuno, jadi cuma paham beberapa tiat. Master Yefen, salahku, mata tua ini tidak awas. Silakan ikut saya. Ini rumput sian yang keluarga Han budidayakan secara rahasia turun-temurun. Jangankan Tuan Mi, seantero provinsi Sihua pun tetap harba spiritual kelas atas. Ternyata begitu. Menggalikan tuna cuai sebagai ilmu warisan keluarga, bahkan menanam tanaman roh. Keluarga Han memang kan kultivasi. Hanya saja, keluarga Han sekarang sudah merosot. Sudah tak sanggup lagi berkultivasi. Bocah Han Feng bisa ketemu Anda. Itu keberuntungan besar. Padang rumput Cian ini, beserta seluruh Han Xian Zuang, mulai sekarang semuanya milik Master Yefen. Kalau begitu, saya terima saja. Master Yefen memang lugas. Selain itu, kalau Anda kekurangan uang, saya bisa kenalkan satu tempat. Ini tempat cari uang yang kakekmu bilang? Iya, dulu. Tempat judi batu giok di misi termasuk yang teratas di Provinsi Sihua. Kalau bisa mengirim sebongkah batu mentah yang bisa laku ratusan ribu sampai puluhan juta. Bukan masalah.
Kayaknya Bapak belum pernah main judi batu giok. Ya, mau saya jelasin seluk-beluknya, Pak? Tidak usah. Baru mutusin? Cepat. Ya, 1 mega bahan ini sebentar lagi mulai dilelang. Lot atas hari ini, bongkah-bongkah ini semua ada lumut hitam. Katanya, hijau ngikutin hitam. Orang yang paham tahu, peluang keluar hijau jauh lebih besar. Langit bening, bumi berdaya. Indahnya mengkristal, roh air menampakkan wujud. Cahaya suci terserap air, tembus langit tembus bumi, hukum dijalankan. Mas, kamu komat kamit apa? Cermin yin yang, wujud sejati cepat munculkan wujud sejati. Aku tunduk pada titasan Mao Zedong. Mata langit, buka. Aku tidak paham judi batu giok, tapi buat menembus tampak luar sampai ke hakikat, aku punya 1 jurus. Guru, Anda kemana? Lelang mau mulai. Guru, kamu kesini buat apa? Saya mau tanya, berapa harga batu giok mentah ini? Bro, batu di tanganmu yang mirip cangkang kura-kura itu cuma rongsokan. Susah laku. Yang bagus ada di saya. Saya ambil yang ini. Berapa? Kok gak mau dengerin? 200 buat kamu. Kura-kura di pasar juga segini harganya. Guru, Anda mau apa? Kita ada uang, gak usah cari di area rongsokan begini. Kalau begitu, menurutmu ini apa? Keluar hijau. Apa? Aku sudah bantu kalian. Semua langkah pengolahannya bayarnya di mana? Yefen ada di mana? Ada masalah di Dujang Taekwondo. Cepat datang. Katanya ada yang nyari aku. Siapa orangnya? Yefen. Ada beberapa jagoan dari kota ini datang ke perguruan kita. Mereka khusus menantang kamu. Kamu turun mewakili perguruan kita. Di mana? Sparring sebentar? Shifu, mereka preman terkenal di kalangan Taekwondo misi. Terutama yang paling tinggi itu, Murong Sanmu. Dia pernah juara Taekwondo Provinsi Sihua. Oh, jadi itu artinya kalau aku ngalahin si Murong itu, aku jadi nomor 1 seprovinsi. Lo kira lo siapa? Nyawa lo sudah di ujung tanduk. Masih bacot. Romurong, cepat hajar bajingan ini. M.A. Shifu, jangan buru-buru. Bocah ini mau adu jurus sama gue. Belum tentu layak. Betul, Bang Murong. Gak usah repot turun tangan. Anjing kecil ini paling tahan 3 pukulan gue. Kasimi. Gue beneran males ribut sama mereka. Tapi biar dojo temennya kakak gue gak kena masalah lagi. Mending bersihin semua hari ini. Nama saya Yefen, mohon petunjuk. Boleh tahu nama Anda? Ngapain bacot sama anjing kecil kayak lo? Mampus lo. Diajak baik-baik nolak. Diterima yang keras. Kakakmu mau apa? Pelatih NA, kayaknya pelajaran terakhir belum bikin Anda kapok. Kali ini saya bikin Anda mengaku kalah. Kalau bukan demi jaga nama baik kataku, gue udah ngelempar lo keluar dari perguruan. Mustahil. Bocah ini kelihatan ringkih. Tenaganya dari mana sih? Rasakan tendanganku. Masih nggak terima? Kayaknya gue harus copot beberapa suku cadang dari badan lo. Baru lo kapok. Mau nyerang tiba-tiba? Masih bau kencur.
Dua-duanya nendang bareng. Dia sama sekali nggak menganggap si MA itu rekan setim. Ayo, kita berdua adu jurus. Sekarang pasang muka serius ada gunanya. Banyak omong percuma. Otot dan badanmu terasa lumayan. Tapi pengalaman dan teknikmu masih kurang matang. Bocah, siapa yang kau bilang belum matang? Kau pakai trik apa barusan? Ini jurus awan dewa 3 rangkaian. Gimana rasanya kena tutup titik nadi? Trik kecil tak mempan padaku. Ayo lagi! Berhenti! Kalian berdua! Murang Yu? Kamu kesini mau apa? Kali ini aku bukan. Aku gak mau dengar. Pulang sama aku. Yefen, kalau kamu masih mau bertahan di kota ini, aku saranin kamu lebih low profile. Mungkin dia benar. Yang paling mendasar buatku itu cepat memperkuat diri lewat kultivasi, bukan buang waktu ribut sama orang biasa. Langit dan bumi berjiwa, semua makhluk cuma debu. Aura berkumpul, raga ditempa. Formasi penempaan roh bangkit. Sudah masuk penempaan tubuh tahap 4. Sekarang kalau berhadapan dengan orang keluarga murong, harusnya bisa kuatasi dengan mudah. Hah? Ini formasi penempaan roh milik guru? Aku benar-benar terpukau. Selamat, guru. Tingkat kultivasi naik lagi. Jangan buru-buru menjilat. Kamu juga harus belajar ini. Aku sudah susun metode kultivasi yang cocok buatmu. Mulai hari ini, kamu belajar pakai ini. Iya, terima kasih, guru, atas ilmu sakti. Oh iya, guru, aku baru tahu ada tempat latihan yang mantap. Pasti berguna buat kita. Apakah guru tertarik mendengarnya? Lomba Hang Shui. Ini tanah bertuah yang melegenda di beberapa keluarga kultivasi di Provinsi Sihua. Konon, rumput yang keluarga Han Tami budidayakan turun-temurun. Pertama kali ditemukan di sini. Kalau memang begitu, di dalamnya pasti masih ada herba spiritual yang lebih kuat. Mungkin bisa membantu kita berdua, guru dan murid, lanjut berlatih. Patut kita datangi. Siap, guru. Aku pulang dulu buat siap-siap. Kita berangkat beberapa hari lagi. Hah? Kapan berangkat? Tentu saja. Sekarang! Guru! Jangan-jangan guru mau langsung lari ke sana? Lembah Hang Shui itu lebih dari 100 km jauhnya. Guru, tolong pertimbangkan perasaanku juga dong. Satu lompatan santai, langsung sampai di gedung beberapa kilometer sana. Guru, ini sudah jauh melampaui puncak tahap penempaan tubuh. Sudah istirahat? Hah? Istirahat apa? Aku belum. Jaraknya lebih dari 100 km. Dia bisa melompat kemari begitu saja. Benar-benar monster. Kalau mau menyamai kecepatan sang immortal, kau masih harus latihan keras, muridku. Rasanya kita sudah sangat dekat dengan pusat aura spiritual. Tapi kenapa begitu tidak stabil? Guru, tunggu aku. Tanaman-tanaman ini, ujung batangnya berkilau, penuh vitalitas, tapi belum bisa disebut herba spiritual. Aura spiritual ini pasti punya sumber lain. Dari mana datang tenaga segede ini? Han Feng, awas di belakang! Guru, tolong.
Ternyata aura datang dari sini. Menarik. Biar ku hadapi kau, binatang. Guru, aku hampir tak sanggup. Tenang, fokus jalankan tenaga. Latih jurus penapasan yang kuajarkan. Baik. Lepas keinginan, hati pun tenang. Gernihkan hati, jiwa jadi bening. Maka nafsu padam, 3 racun lenyap. Jurus penapasan ini memang manjur. Tekanan ular raksasa ini tak mencekik aku lagi. Dasar binatang, di depan aku. Masih sempat urus yang lain? Nah, gitu baru benar. Kenali baik-baik siapa lawanmu. Lembah Hang Shui ini memang tempat mujur. Sampai bisa melahirkan binatang seganas kamu. Tapi, di depanku, kamu tetap bukan lawan. Sebelumnya aku sempat khawatir tulang dan otot tubuh ini. Apakah bisa menahan kekuatan penempaan tubuh tingkat puncak? Sekarang jelas, kekhawatiranku berlebihan. Han Feng, sudah beres? Jauh lebih baik, Shifu. Jurus penapasan tuna yang Anda ajarkan memang Pulang manjur. nanti tempat latihan tiap hari. Rasakan aliran energi lewat penapasan ini. Padukan ke tiap napasmu. Paham? Baik. Keluarga Han memang tuan kultivator. Bocah ini memang gegabah. Tapi pemahamannya lumayan tajam. Sekarang kita bisa memanfaatkannya. Pakai binatang ini untuk naik tingkat. Oh, begitu. Ini pasti Wuling Mang yang tercatat di catatan keluarga. Kau kenal ular kecil ini? Bisa antero misi, sepertinya cuma Anda yang berani menyebutnya ular kecil. Wuling Mang ini adalah hewan spiritual di Hang Shui Shangu. Katanya ia menyerap energi langit dan bumi di sini sudah ratusan tahun. Banyak kultivator datang menantangnya. Akhirnya semua jadi santapan di perutnya. Pantas energi spiritualnya sekuat ini. Bukan sembarang makhluk buas bisa mencapai tingkat ini. Kita lebur makhluk itu di sini. Roh langit, anugerah bumi, semangat luhur abadi, pinggang hukum langit dan bumi. Yin dan yang saling menghidupkan. Tembus atas, tuntas bawah, jadilah wujud sejatiku. Berhasil! Auranya kuat banget. Selesai. Jimat-jimat ini harusnya bisa ngedongkrak kekuatan tempur kita. Shifu, jimat-jimat ini buat apa? Jimat yang pernah kulihat di pasar gelap. Enggak pernah punya tekanan aura sekuat ini. Ini jimat penguat tenaga, bisa bikin pemakainya meledakkan tenaga besar dalam waktu singkat. Ada juga jimat tubuh baja dan jimat pindah seketika. Setelah menyerap energi si Pithon 5 unsur, aku tinggal selangkah lagi menuju puncak penempaan tubuh. Belum mencapai puncak penempaan tubuh saja. Sudah sehebat ini. Ke depan guru bakal sekuat apa? Oh ya, guru. Aku samar-samar ingat, di kitab kuno pernah disebut. Pithon 5 unsur menjaga kebun ramuan spiritual di lembah Hang Shui. Kita sudah mengalahkannya. Berarti semua benda spiritual di kebun itu jadi milik kita, kan? Betul. Tak sangka kamu tahu banyak juga. Han Xiaoye. Terima kasih atas pujiannya, guru.
ada pergerakan. Dari arah yang barusan aku tunjuk. Cepat kita lihat. Astaga, apa ini? Belum pernah lihat yang seaneh ini. Harusnya ini pintu masuk ke Ling Chaoyuan yang kamu bilang. Tapi pintu ini... Ya dewa. Gua kok bisa lupa soal penghalang formasi. Kalau di sini ada penghalang formasi yang sangat canggih. Maka pas gua cek barusan, gua sama sekali gak nemu apapun. Jadinya masuk akal. Ini penghalang Xiao Bei Kixing. Mengandalkan pegunungan di sekeliling. Dan hutan lebat ini sebagai tumpuan saat dirancang. Formasi Xiao Bei Kixing ini punya 7 titik kunci. Harus dipatahkan satu persatu. Tianshu, Tianxuan, Tianji, Tianquan, Yuheng, Kaiyang. Terakhir ya Oguang. Salah satu langkah saja, semua usaha sia-sia. Penghalang ini adalah formasi 7 bintang Beidou kecil. Mengandalkan medan hutan gunung, dibuat 7 mata formasi. Fungsinya mengubah lingkungan sekitar dan menyamarkan pandangan orang. Juga menahan orang di luar penghalang. Ini seharusnya titik Tianshu. 7 langkah ke barat, itu Tianxuan. Dengan pola begitu, formasi 7 bintang pun terbentuk. Oh, gitu ya. Guru lagi mengaktifkan mata formasi satu persatu. Membuka penghalang. 7 mata formasi sudah ketemu. Sekarang kita bisa melewati pintu itu. Bahkan formasi kuno yang sudah hilang pun guru tahu. Guru, sebenarnya guru ini siapa? Bukan apa-apa. Ilmu setaraf ini, buatku di kehidupan sebelumnya, cuma sepele. Dilihat dari formasi Beidou kecil ini, tempat ini seharusnya milik seorang master tetapa. Di bumi, di zaman aura menipis begini, masih bisa ketemu warisan kuno begini. Benar-benar keberuntungan. Langit memihakku. Berani kau menyerangku diam-diam? Siapa kau? Harusnya aku yang tanya. Siapa kau? Kenapa kau tahu cara memecahkan formasi ini? Jujur, ungkap asal-usulmu. Kalau tidak, kau dan murid kecilmu mati di sini. Di dunia ini, belum ada yang bisa mengancamku. Aku dari tadi mengamatimu. Aku akui, bakatmu memang bagus. Dalam waktu singkat sudah naik ke penempaan tubuh tingkat 8. Bahkan membunuh piton 5 roh itu. Tapi tetap bukan tandingan aku yang sudah mencapai penempaan tubuh sempurna. Kalau tahu diri, cepat serahkan rahasia formasi itu. Kalau tidak, kamu bakal mati di lembah ini. Tidak ada yang ngurus jenazahmu. Itu Pibei Yuansho. Ternyata dia bukan cuma getak, dia memang sudah mencapai penempaan tubuh sempurna. Serang duluan. Han Feng tidak boleh berlarut-larut melawannya. Manfaatkan saat dia belum tahu kekuatanku segini, kasih dia pukulan telak. Ixing Yin! Bantu! Kan dia! Ixing Yin! Bentuk lagi! Gawat! Segala mantra ini bisa menembus jurus tangan pemecah batuku yang paling kuat. Kalau ini mendarat di muka, pasti luka parah. Kau pikir meledakan senjata sihirmu bisa menahan seranganku?
Konyol banget. Kau ini sebenarnya siapa? Bocah? Meski dia cuma di tahap penempaan tubuh tingkat 8, kecepatannya jauh mengalahkanku. Dia juga menguasai jimat dan segel mantra. Kenapa di misi aku belum pernah dengar orang seperti ini? Seperti yang kamu lihat, aku bukan orang yang bisa kamu usik. Aku, sang dewa, masih punya belas kasihan. Enyah dari hadapanku, maka akan kuampuni nyawamu yang hina. Muidku, bagaimana kondisimu? Masih lumayan, guru. Belum bakal mati. Bocah, kamu kelewat sombong. Kamu pikir sudah menang? Jurus haus darah. Guru, ini jurus apa? Kelihatannya gawat. Jurus haus darah hanya menaikkan kekuatan spiritual dan daya ledak, tapi menguras 20% darah esensi penggunanya. Mantra begini cuma bertahan 15 menit. Sekalipun menang, habis dipakai, ujung-ujungnya kamu dan lawan sama-sama jatuh. Meski begitu, kamu masih mau ngotot melawan? Aku tidak tahu kamu itu iblis dari mana. Tapi sudah terlanjur ketemu. Aku tidak akan biarkan kamu pergi begitu saja. Si tua ini lumayan jago. Bisa imbang lawan guruku. Bentar. Buka si tua ini. Kayaknya pernah kulihat. Aku ingat. Aku kenal kamu. Kamu orang keluarga San dari Provinsi Sihua. Keluarga San dari Provinsi Sihua terkenal itu? Tidak salah lagi. Keluarga San selalu ingin melemahkan para keluarga besar di misi dan menguasai misi. Terus kenapa? Bocah cerewet, tadi harusnya langsung kubunuh. Di era aura menipis ini, setiap benda spiritual itu langka. Kalau ketemu, ya wajib direbut. Mau merebut dari tanganku? Coba kalau bisa. Jimat penguat aktif. Masih kurang kuat? Kalau begitu, kubakar nyawa lagi. Mantra haus darah, aktif lagi. Baru tingkat 8 pengerasan tubuh saja sudah maksa aku bakar 4 lapis darah esensi. Kamu sudah boleh puas. Kalau berani, coba naikkan tingkat kultivasi MU di tempat. Kalau tidak, terima aja. Oke, coba ya coba. Aku di sini bakal menembus kepengerasan tubuh sempurna. Biar kamu lihat. Aku ngomong bercanda. Kamu kok beneran percaya? Bahkan si Genius Mitiansu. Dulu demi masuk pengerasan tubuh sempurna, dia sampai bertapa 2 bulan penuh. Sekarang kamu bilang mau tembus di tempat. Kalau benar bisa,
Kamu pasti dewa turun ke bumi. Sekarang kamu bilang mau tembus di tempat ini? Bisa beneran? Kalau bisa, kamu ya dewa turun ke bumi. Kebetulan emang iya. Pukulan telapak dia barusan sudah sekuat ranah penembaan tubuh lapisan 9. Masih kurang. Padahal waktu baru ketemu, dia cuma lapisan 8. Jangan-jangan dia beneran bisa tembus ranah di tempat ini? Tidak bisa. Hal bocah ini tidak disingkirkan. Pasti jadi masalah ke depannya. Jangan kasih dia kesempatan lanjut berlatih. Cepat habisi. Lepaskan pelindung pedang. Lepaskan napas. Apa? Guru lagi berlatih ya? Belum pernah lihat gerakan begini. Bukan kayak latihan, malah kayak meditasi. Sop Hammer. Mampus. Lepaskan momen. Di era sulitnya Dharma, kebanyakan kultivator tak dapat ajaran sejati. Banyak yang kira tempat tubuh itu bikin otot, tulang, dan kulit makin keras saja. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Padahal kuncinya justru bisa rileks. Itu jalan tercepat menguasai tempat tubuh. Apalagi bisa rileks saat hidup mati. Itu baru bukti dasar tubuh ini sudah benar-benar dikuasai. Han Feng, kau lihat gerakanku barusan? Lihat, sudah. Tapi mohon maklum, murid ini kurang paham. Gerakan bulu terlampau rumit. Murid belum paham dasarnya. Tidak apa-apa, kalau levelmu sudah cukup, akan kujelaskan rahasianya padamu. Baik. Tidak mungkin. Kok bisa begini? Lelaki ini, bahkan di mataku, dalam duel hidup mati, segampang bernapas, menembus 2 tingkat. Bakatnya di seluruh provinsi Huasi, mungkin cuma penatua agung sekte kami yang bisa menandinginya. Tidak, aku belum boleh tumbang di sini. Harus kembali melapor. Bro, kau buru-buru mau cabut? Anya! Hei, hati-hati langkahmu. Jangan kelewatan. Kalau aku memang kelewatan sama kamu, terus kenapa? Kamu sudah kalah. Sekarang, jawab aku. Siapa namamu? Kenapa kamu di sini? Kamu kira aku bakal kasih tahu? Itu bukan keputusanmu. Teknik roh api aktif. Kau kok bahkan bisa ini? Kamu. Aku tanya sekali lagi. Kamu siapa? Namaku Ouyang Ning. Ketua Kehormatan Sanjia di Si Huasheng. Aku juga punya satu identitas lagi. Dari You Guizhong, salah satu utusan You Guizhong yang menugaskan Sanjia untuk menghancurkan misi. Yo Guizhong. Yo Guizhong itu apa? Yo Guizhong bergerak sangat terkutuk. Aku juga nggak tahu banyak soal mereka. Tapi setahu aku, mereka salah satu kekuatan terkuat di Provinsi Xihua. Kabar beredar keluarga San berhubungan dekat dengan Yo Guizhong. Dengan kesaksian orang ini, kita bisa memastikan mereka memang satu komplotan. Guru,
kita bawa dia balik ke misi. Dengan begitu, 4 keluarga besar tahu siapa yang diam-diam melawan mereka. Tidak usah buru-buru. Orang ini masih ada kegunaan yang lebih penting. Mantra pengacau jiwa, batal. Adik, ilmu silatmu tinggi. Aku tak seharusnya membantahmu. Aku sadar salah. Ampuni aku. Biarkan aku hidup. Adik, aku janji. Begitu kita berpisah, aku bakal lupa total. Nggak ingat apa-apa. Menjauh. Baru di puncak penempaan tubuh. Sayang kalau dibunuh. Iya, Dik. Ampuni aku sekali ini. Mulai sekarang aku percaya untukmu. Aku siap ikut kemanapun, disuruh apa saja. Itu kamu sendiri yang bilang. Berikutnya aku akan memakai ilmu rahasia perguruanku. Hei, tikus kecil yang nguping di sana. Kalau tahu diri, cepat minggat. Masih tidak pergi? Baiklah. Kau tidak dengar yang barusan ku bilang? Siapa yang mengutusmu? Keluarga MU yang memutusku. Jangan bunuh aku. Sekarang minta ampun? Terlambat. Muridku, kelinci percobaannya sudah datang. Biar guru ajarkan satu jurus. Guru sudah menanamkan ilmu itu ke benakmu. Cepat rasakan dan pahami. Kayaknya aku sudah bisa. Lumayan, meski masih kasar. Tapi kamu nangkapnya cukup cepat. Jurus ini namanya telapak api naga. Nanti latih yang serius. Itu cukup buatmu untuk sementara. Ikut aku. Ketemu. Ternyata benar ada barang ini. Guru, ini apa? Ini herba spiritual bernama Kui Guohua. Herba ini bahan inti buat nacik pil Kui Lei tingkat 2. Dan pil tingkat 2 ini cukup buat mengendalikan Ouyang Ming di ranah tempat tubuh tingkat 1. Bikin dia jadi tukang suruhan kita. Racik pil Kui Lei bukan cuma butuh Kui Hua Kuo, juga roh si peminum pil. Tapi cara ambil roh ini jangan dulu diajarin ke Han Feng. Dia belum paham. Dalam sehari, guru nembus lebih dari 2 ranah. Padahal masih kultivator tingkat 1, tapi bisa sangkai ngeracik pil tingkat 2 kalau ini tersebar di seluruh misi pun paling cuma sedikit yang percaya. Selesai. Pil Kui Lei tingkat 2. Sekarang balik ke keluarga San. Rawat lukamu sampai sembuh. Sebelum ada perintah dari tetap seperti biasa. Sekarang dia sudah jadi ujung tombakku. Tanpa aku perlu muncul. Bisa membantuku mendapatkan sumber daya dari keluarga lain. Info. Jadi sangat praktis. Oke, urusan ini beres. Sudah saatnya pulang. Yefen, kamu di mana sekarang? Cepat kabari aku. Ada masalah. Direktur Ye, ini laporan bulan ini. Kak, aku datang. Ku dengar ada yang menjebak kamu. Pelankan suara. Sini. Belakangan ini, beberapa majalah di kota ini tiba-tiba merilis bersama investigasi kualitas produk kecantikan milik perusahaan Meili. Ada pelanggan setelah mengakai kulitnya sampai luka bernanah.
Barusan aku dengar kamu bilang perusahaanmu kena masalah. Maksudmu yang ini? Iya. Di antara klien yang bermasalah, bahkan ada putri wali kota sini. Pasti ada yang sengaja menjegal. Apa itu ulah geng Yeyun? Mereka ngusir aku dari keluarganya saja belum puas. Sekarang mau nyusahin kamu juga. Tanpa bukti. Jangan sembarang nuduh. Yang penting bereskan dulu masalah wajah rusak putri wali kota. Kak, jangan khawatir. Aku bakal meracik serangkaian ramuan spiritual baru. Salah satunya pas bisa bantu kamu. Kamu juga bisa meracik ramuan spiritual? Kak, kemampuanku masih banyak kok. Tunggu kabar baik dariku. Dik, ini ramuan spiritual yang kamu bilang itu? Iya. Aku menamakannya air alami. Bisa bikin kulit balik kayak umur 18.